Assalamualaikum sahabat Manglayang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Sahabat sekalian, kali ini kita akan membahas tentang filosofi berpikir sukses. Seperti apa sih filosofi berpikir sukses? Para sahabat sekalian, filosofi berpikir suksesnya yang pertama adalah kita mulai dari membaca dan mendengarkan untuk meningkatkan pengetahuan. Dengan pengetahuan kita akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi kegiatan kita. Kegiatan yang berulang-ulang akan menjadikan kebiasaan atau habit. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, maka output pekerjaan kita akan jadi lebih baik. Jika output pekerjaan itu menjadi baik, maka sukses hanyalah masalah waktu bagi kita semua. Oke sahabat, tadi sudah dikatakan pengetahuan akan dibentuk dari kebiasaan kita membaca atau mendengarkan. Sekarang kita bahas tentang membaca. Bagaimana cara membangun kebiasaan membaca? Banyak hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama, untuk membangun kebiasaan membaca, ya bangun komitmen dong. Apapun pekerjaan yang penting komitmen dulu. Apa komitmennya? Saya akan membaca, saya akan rutin membaca dan lain sebagainya. Jika komitmen itu sudah ada, maka dengan sendirinya alam pikiran kita akan mengatakan kita akan membaca, bersemangat untuk membaca. Oke, yang pertama komitmen. Yang kedua, permudah akses untuk membaca. Buku, literatur dan lain sebagainya, e-book dan lain sebagainya, itu tersedia terlebih dahulu. Sehingga di saat waktunya atau keinginan kita membaca itu muncul, kita sudah bisa langsung action, kita sudah bisa langsung membaca tanpa harus mencari-cari lagi. Kenapa? Kalau mencari-cari itu bisa nanti barangnya nggak ketemu, atau salah tempat, atau habis waktu, akhirnya apa? Gagal membacanya. Oleh karena itu, permudah akses membaca. Bagaimana caranya? Siapkan bahan bacaan dan tentunya tempat untuk membaca. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan secara rutin. Jadikan itu kebiasaan. Misalnya begini, jam 6 pagi saya akan membaca 20 menit. Setiap 6 pagi silahkan membaca. Setiap jam 6 pagi membaca. Lakukan 20 menit selama 20 hari berturut-turut. Jika itu dilakukan, maka alam bawah sadar kita akan terbentuk dan kita akan didorong untuk membaca. Jam 6 kurang, pikiran kita sudah mengatakan, oh ya ini saatnya membaca. Maka kita akan pergi ke tempat membaca yang aksesnya sudah kita siapkan tadi. Berikutnya apa? Yang berikutnya adalah baca sesuai hobi dong. Kalau pertanyaannya begini, boleh nggak saya baca novel? Bagus nggak kalau baca novel? Nggak ada masalah. Mau baca apa? Mau novel, mau buku pelajaran, mau majalah, mau apa. Yang penting adalah rutinkan membaca itu. Sebaiknya memang sesuai dengan hobi. Kalau memang hobinya baca novel, ya baca novel. Kalau hobinya baca olahraga, maka bahan bacanya terkait dengan olahraga. Kalau hobinya traveling, ya terkait dengan traveling dan lain sebagainya. Tapi yang terpenting adalah kebiasaan untuk membaca itu yang harus kita bangun. Kalau ini sudah terbangun, maka pengetahuan kita akan meningkat, perspektif cara pandang kita juga akan lebih baik sesuai dengan bahan-bahan yang kita baca. Tentunya kualitas bahan bacaan sangat berpengaruh kepada wawasan dan perspektif kita. Kemudian jangan lupa, kalau zaman sekarang kan era digitalisasi, YouTube, TikTok, media sosial lainnya juga menjadi penting. Ini untuk mendengarkan dan tonton hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan pekerjaan. Kenapa ini penting? Ya sama tadi, untuk membangun perspektif kita. Algoritma YouTube, TikTok dan lain sebagainya itu akan muncul sesuai dengan apa yang kita tonton sebelumnya. Kalau kita sering menonton joget pagoy atau prank atau hiburan-hiburan pamer harta kekayaan dan lain sebagainya, maka yang muncul adalah itu. Tapi di saat kita membaca hal-hal yang berurusan dengan pekerjaan, dengan hobi tadi, maka algoritmanya akan memunculkan hal-hal tersebut. Jadi ingat, bangun kebiasaan membaca dan mendengarkan yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan kita. Tadi dikatakan pengetahuan akan mempengaruhi pola pikir. Ya, sahabat sekalian, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam agama pun juga dijelaskan ditinggikan derajatnya dibandingkan dengan orang yang tidak berpengetahuan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena orang yang mempunyai pengetahuan, misalnya dengan tata cara sholat dan lain sebagainya, maka dia sholatnya akan sesuai dengan aturan atau kaedah-kaedahnya, sesuai dengan rukunnya. Tapi di saat dia tidak punya pengetahuan itu, maka dia tidak bisa melaksanakan sesuai aturan yang telah ditentukan.
Inilah kenapa orang mempunyai pengetahuan ditinggikan derajatnya dibandingkan dengan yang lain. Kemudian orang yang berpengetahuan juga bisa share ilmunya kepada orang lain. Di saat dia share ilmunya, maka dia akan memberikan manfaat kepada orang lain. Makanya orang yang mempunyai pengetahuan yang lebih akan ditinggikan derajatnya dibandingkan dengan orang lain. Dari mana dapat pengetahuan tadi? Ya dari situ tadi, dari membaca dan mendengarkan. Oleh karena itu pengetahuan kita itu harus dikerucutkan sesuai dengan hobi, pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga kita apa? Kita bisa menjadi spesialis dong di bidangnya, kita menjadi bahan rujukan bagi orang lain. Pernah dengar nama pakar? Pakar itu adalah orang yang memahami pekerjaannya dengan baik. Oleh karena itu ya kita menjadi pakar di bidang yang kita minati. Caranya ya banyak membaca tentang hal-hal tersebut. Misalnya seorang advokat, ya bahan bacaannya tentang hukum dan lain sebagainya. YouTube yang didengarkan juga tentang hukum, proses peradilan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Di saat dia melaksanakan pekerjaan, mereka terlihat kuat, gagah, mempunyai pengetahuan yang cukup, dan memenuhi kaidah seperti yang dikatakan, naik panggung tanpa persiapan, turun panggung tanpa kehormatan. Artinya apa? Di saat dia benar-benar siap, dia akan mampu melaksanakan itu dengan baik sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Lakukan spesialisasi bidang pekerjaannya. Oke sahabat, itu yang dikatakan dengan pola pikir tadi. Pola pikir akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan, kegiatan apa yang kita laksanakan. Kenapa? Pengetahuan kita ada di situ. Dengan pengetahuan yang kita miliki, maka kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pengetahuan kita. Misal, tadi orang yang hobinya membaca atau orang yang hobinya olahraga, bacanya adalah olahraga, kemudian dia akan melakukan kegiatan-kegiatan tentu terkait dengan olahraga juga, dan lain sebagainya. Jadi, pola pikir kita akan mempengaruhi apa yang kita lakukan dan dijadikan sebagai kegiatan kita. Tadi dikatakan pola pikir akan mengarahkan kita untuk melakukan suatu kegiatan. Di saat kita sudah melakukan kegiatan dan dilakukan secara berulang-ulang, saya katakan lagi, kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang itu akan membangun suatu kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah yang akan mempengaruhi masa depan Anda. Kenapa? Kebiasaan-kebiasaan ini itulah yang kita kerjakan hari-hari terkait dengan pekerjaan. Kita akan menjadi bisa melakukannya lebih baik lagi, karena dengan kebiasaan tadi kita lebih fokus, lebih terarah. Dengan mempunyai pengetahuan dan teknologi yang kita miliki, maka pekerjaan itu akan menjadi lebih baik. Dengan melakukan kegiatan yang sudah berubah jadi kebiasaan, maka outputnya tentu akan lebih baik. Saya contohkan ini, menulis. Ini bagi teman-teman yang hobi menulis. Sama dengan membaca tadi, lakukan menulis 20 menit pada jam 6 pagi misalnya. Rutin. Di hari pertama, mengetik 20 menit, untuk menulis 20 menit dengan komputer misalnya. Lihat hasilnya, bandingkan dengan hari kedua. Jumlahnya katanya akan lebih banyak. Hari ketiga katanya lebih banyak. Hari keempat rangkaian katanya semakin bagus. Hari kelima terjadi peningkatan. Inilah kalau kita fokus, dan tentu output yang dihasilkan akan jauh lebih baik. Misalnya begini, orang yang mempunyai pola pikir hidup sehat. Orang yang mempunyai pola pikir hidup sehat, maka pekerjaannya terkait dengan hal-hal hidup sehat. Misalnya dia akan berolahraga dengan teratur, ataupun memakan makanan yang sehat, cukup istirahat dan lain sebagainya. Jadi pola pikirnya tadi akan mempengaruhi aktivitasnya, sehingga dia bisa fokus terhadap apa yang dilakukannya. Dengan fokus, maka biasanya dia akan bisa berbuat lebih banyak dan lebih baik lagi. Nah, dengan perspektif pengetahuan yang sifatnya spesialisasi tadi, maka kegiatan kita akan lebih terarah dan lebih fokus lagi. Dengan fokusnya kegiatan kita, maka yang saya katakan di awal tadi, pakar itu, kita akan mengarah atau menuju ke sana. Oleh karena itu, pola pikir akan mempengaruhi kegiatan kita. Kita fokus dengan bidangnya, meningkatkan ilmu dan pengetahuan kita. Lama-lama kita menjadi orang yang benar-benar memahami kegiatan tersebut. Nah, sahabat sekalian, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik tadi menghasilkan output yang baik, maka dengan sendirinya hasil pekerjaan kita baik. Kalau pekerjaan kita sudah baik, maka pintu sukses hanya masalah waktu untuk Anda datang. Para sahabat sekalian, filosofi berpikir suksesnya saya ulangi lagi. Yang pertama adalah kita mulai dari membaca dan mendengarkan untuk meningkatkan pengetahuan.
Dengan pengetahuan kita akan mempengaruhi pola pikir kita. Pola pikir kita akan mempengaruhi kegiatan kita. Kegiatan yang berulang-ulang akan menjadikan kebiasaan atau habit. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang berulang-ulang berdasarkan pengetahuan yang kita miliki, maka output pekerjaan kita akan jadi lebih baik. Jika output pekerjaan itu menjadi baik, maka sukses hanyalah masalah waktu bagi kita semua. Salam sukses sahabat melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.